Ibu, kita masuk dalam materi manajemen pelatihan. Salam hangat Bapak Ibu hebat pendidik bangsa. Kami berharap pelatihan ini memiliki manfaat dan ke depan dapat menjadi informasi yang nantinya Bapak Ibu bisa sharing dengan teman-teman pendidik lainnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan bangsa ini segera pulih dari COVID-19 sehingga Bapak Ibu nantinya kami harap dapat merancang diseminasi atau workshop yang nantinya Bapak Ibu dapat jadikan ajang diskusi dan sharing informasi terkait dengan kebermaknaan materi penilaian pembelajaran berbasis HOT. Adapun indikator pencapaian kompetensi dalam pelatihan kali ini adalah yang pertama, nantinya Bapak Ibu kami harapkan dapat menjelaskan konsep andragogi, menjelaskan langkah-langkah program pelatihan, menganalisis pengelolaan program pelatihan, workshop atau program pengimbasan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian kami harapkan Bapak Ibu dapat menyiapkan bahan berupa bahan tayang pelatihan workshop atau nantinya yang Bapak Ibu rancang baik program pengimbasan maupun diseminasi, tentunya berbasis multimedia. Baiklah Bapak Ibu, untuk memahami lebih jauh terkait dengan manajemen pelatihan, yang tentunya ketika kita bicara tentang manajemen pelatihan, Bapak Ibu akan bertemu dengan peserta pelatihan berupa pendidik yang notabene adalah orang dewasa, maka pentingnya Bapak Ibu memahami terkait dengan konsep andragogi, di mana konsep andragogi adalah teknik pembelajaran orang dewasa yang tentunya secara pendekatan akan jauh berbeda dengan seni mendidik anak-anak. Marilah Bapak Ibu, kita akan cermati tayangan berikut ini. Bapak Ibu, ketika kita bicara manajemen pelatihan, maka kita akan berbicara terkait bagaimana mengelola pelatihan tersebut dengan baik, dan kita juga akan berbicara terkait dengan pola pengelolaan sumber daya manusia. Maka target kita dalam manajemen pelatihan nantinya adalah terkait dengan pembelajaran dewasa. Maka sebelum kita mengenal jauh terkait dengan manajemen pelatihan, maka kita akan membahas terkait andragogi. Bapak Ibu yang pendidikan orang dewasa merupakan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan, minat orang dewasa, di mana tingkatan kemampuan dan pengetahuan yang berbeda tentunya mendukung perubahan peranan serta tanggung jawab dalam kehidupan orang dewasa. Baik Bapak Ibu, kita mengenal lebih jauh terkait dengan andragogi dan pedagogi. Bapak Ibu, andragogi, ketika kita bicara terkait andragogi, maka andragogi berasal dari kata under yang berarti adult atau orang dewasa, dan agogos yang berarti leading, di mana mempunyai pemahaman terkait pembimbingan. Maka dapat kita pahami bahwa andragogi tersebut adalah ilmu dan giat membimbing orang dewasa. Sedangkan ketika kita mengenal jauh terkait dengan pedagogi, pada dasarnya pedagogi itu berasal dari kata paid yang artinya adalah child yang berarti anak-anak. Kemudian pedagogi sejatinya berasal dari kata agogos yang berarti pula leading atau membimbing. Maka pedagogi ini adalah ilmu dan kiat membimbing atau mengajar anak-anak. Bapak Ibu, masuk kepada pengertian andragogi. Maka dari asal kata di atas, andragogi itu Bapak Ibu
kita bisa artikan kiat dan ilmu tentang membantu orang dewasa belajar. Maka penekanannya ada pada kata membantu nantinya, sehingga kita perlu merancang proses pembelajaran yang nyaman dan sistematis sehingga orang dewasa yang akan kita manage nyaman dalam pelatihan. Baik Bapak Ibu, dapat pula kita artikan bahwa andragogy adalah the art and science of helping adults to learn. Bapak Ibu, pedagogi, the art and science of helping adults learn. Dan pedagogi merupakan kiat dan ilmu tentang mendidik atau mengajar anak-anak yang kita sebut the art and science of educating of teaching children. Jadi terlihat jelas perbedaannya Bapak Ibu antara orang dewasa dan ini ketika kita bandingkan antara pedagogi dan andragogi, tentu saja pendekatannya akan kita gunakan pendekatan yang berbeda, mulai dari konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, perspektif waktu, dan orientasi belajar, di mana di dalamnya, dalam andragogi ini nantinya kita akan arahkan peserta pelatihan dalam kegiatan mandiri, di mana nantinya memberikan pengalaman yang kaya manfaat sebagai sumber belajar, karena yang datang mengikuti sosialisasi, workshop maupun pelatihan itu bukanlah orang yang tanpa pengalaman. Ibarat Bapak Ibu, mereka bukan kertas putih, namun bagaimana pengalaman yang mereka miliki kita jadikan dasar untuk sharing informasi. Begitu pula terhadap kesiapan belajar, di mana nantinya dalam andragogi kita akan gunakan perkembangan tugas sosialnya sebagai dasar. Kemudian ada perbedaannya dari segi perspektif waktu tujuan. Kita mengajar Bapak Ibu ketika di pedagogi itu ilmu yang kita transfer atau transfer of knowledge-nya akan berguna atau bermanfaat untuk masa yang akan datang atau masa yang nanti. Sementara di andragogi ini Bapak Ibu segera nantinya diharapkan dilaksanakan karena bersifat urgent dan sangat kontekstual dengan profesi yang dimiliki. Begitu pula dalam orientasi belajar, Bapak Ibu ketika mengembangkan andragogi tentu saja didasarkan atas problem kehidupan yang nantinya bersifat problem center Bapak Ibu. Model pembelajarannya juga antara pedagogi dengan andragogi sedikit berbeda, sehingga nantinya kami sangat memotivasi Bapak Ibu nantinya sebelum sharing informasi terkait dengan poin-poin penting dalam pelatihan yang selama ini Bapak Ibu dapatkan dalam PJJ ini, nantinya mampu dikembangkan dengan model pembelajaran orang dewasa. Poinnya dapat Bapak Ibu tekankan nantinya sehingga nantinya workshop, sosialisasi maupun nantinya pengimbasan yang Bapak Ibu lakukan lebih bermanfaat. Ini akan menjadi dasar kita nantinya ke depan Bapak Ibu, bahwa pembelajaran orang dewasa itu tentu saja bagaimana nantinya kita akan mengakomodir peserta itu secara aktif. Tentu saja nantinya Bapak Ibu bisa memilih strategi dan model yang tepat sehingga nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan aktif, dan diharapkan Bapak Ibu dapat merancang kegiatan pembelajaran di mana peserta nantinya bisa belajar secara mandiri. Yang tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu memahami tahapan penilaian yang nantinya akan kita gunakan sejauh mana untuk mengukur
hal-hal yang telah kita lakukan. Itu akan menjadi target kita nantinya. Kemudian dalam hal ini kita akan masuk ke dalam tahapan pelatihan, di mana tahapan pelatihan nantinya terdapat 3 tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan, mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, begitu pula dalam pelaporannya. Jadi tahapan yang nantinya Bapak Ibu rancang dalam pelaksanaan, kemudian pelaporan tersebut harus didahului oleh perencanaan, di mana perencanaan itu sangat connected dengan persiapan, di mana hasil daripada suatu pelaksanaan sangat tergantung dari perencanaan yang Bapak Ibu lakukan. Begitu pula di pelaksanaan, pastikan nantinya bisa Bapak Ibu lakukan dengan efektif dan efisien. Bisa Bapak Ibu sharing poin-poin penting yang menjadi penekanan, dan dalam tahap pelaporan, hal terpenting yang nantinya menjadi dasar adalah bagaimana kita akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan, seperti yang telah kita tekankan di awal, bahwa kita pastikan bahwa program kita terkait dengan transfer beberapa pengetahuan penting terhadap materi yang nantinya ingin disampaikan, atau transfer knowledge yang ingin Bapak Ibu sampaikan dapat Bapak Ibu ukur dengan indikator, atau bagaimana Bapak Ibu bisa mengevaluasinya dengan baik. Hal terpenting nantinya Bapak Ibu yang penting dalam tahap persiapan itu, Bapak Ibu nantinya akan menekankan pada perencanaan, di mana Bapak Ibu tentukan dulu kurikulum apa dari diklat ini atau pelatihan ini yang akan Bapak Ibu sharing, materi mana yang akan di-share kepada peserta, kemudian siapa saja target kita, atau kita harus menentukan pesertanya siapa, kemudian apakah instrukturnya kita sendiri atau kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang kebetulan juga mengikuti pelatihan yang sama. Kemudian Bapak Ibu perlu menentukan metode sehingga nantinya pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka saya yakin dengan perencanaan yang baik, Bapak Ibu nantinya dapat melaksanakan pelatihan atau sosialisasi atau workshop atau diseminasi yang Bapak Ibu pilih berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian untuk selanjutnya saya sangat memotivasi Bapak Ibu untuk merancang bahan tayang untuk persiapan kita nantinya sosialisasi, pembahasan atau program workshop yang akan kita rancang. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat. Tentunya poin-poin penting terkait dengan penilaian pembelajaran berbasis HOTS tersebut akan menjadi dasar Bapak Ibu dalam mempersiapkan bahan tayang nantinya. Mudah-mudahan bisa kita rancang dengan baik sehingga nantinya akan memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan. Semangat terindah Bapak Ibu, mari kita persiapkan dengan baik karena kita masih ada dalam tahapan pelatihan, sehingga pemahaman aplikasi maupun menganalisis materi-materi yang telah kita dapatkan dalam pelatihan ini dapat Bapak Ibu lakukan dengan baik sehingga nantinya tidak ada poin-poin yang terlupakan, sehingga bisa kita lakukan dengan baik, nantinya bisa kita sharing kepada teman-teman hal-hal yang bermanfaat. Jadi silakan Bapak Ibu lewat poin-poin penting kita akan siapkan dalam Microsoft PowerPoint
Minimal Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Prisi atau aplikasi yang lainnya atau merancang video, silahkan. Namun dalam hal ini nanti tagihan mata diklatnya bisa kita arahkan kepada bahan tayang berupa PowerPoint. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam hangat untuk kita semua.